Pemirsa, di kesempatan ini saya berada bersama dengan Bapak anggota DPRD Kabupaten Kupang. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Bagaimana kabar? Kabar baik. Kabar baik. Kita akan ngopi terkait dengan problem yang sementara ini ada di tengah-tengah masyarakat di Kabupaten Kupang, khususnya di wilayah Kabupaten Kupang, Pak Dewan. Pak Dewan bisa sedikit nanti memperkenalkan nama dan juga dari partai mana, dan nanti Pak Dewan juga bisa gambarkan seperti apa kondisi pustu yang ada di Kabupaten Kupang. Silakan. Baik, terima kasih. Saya Ari Buraen, anggota DPRD Kabupaten Kupang dari Partai Perindo Dapil 4. Tentu yang pertama saya ingin menyampaikan salam damai Natal, selamat tahun baru untuk seluruh masyarakat Kabupaten Kupang. Semoga semangat Natal, semangat tahun baru memberikan kita harapan, memberikan kita semangat, memberi kita optimisme, sehingga kita dapat menjalani tahun baru ini dengan penuh semangat. Siap. Yang berikut terkait dengan pustu yang kemarin sempat diangkat oleh media Suara Harapan. Tentu sebagai wakil rakyat saya sangat bersyukur karena teman-teman dari media memberikan perhatian yang serius dari hal-hal yang kecil tapi punya dampak yang besar. Nah, kita bicara tentang pustu ini memang masalah kesehatan ini adalah masalah pelayanan dasar yang harus diurus dengan serius oleh pemerintah dan sampai tuntas. Dan kalau tidak tuntas, dia akan menimbulkan masalah-masalah ikutan. Nah, kita bicara terkait dengan pustu ini, ada banyak persoalan yang dihadapi oleh masyarakat terkait dengan pustu di Kabupaten Kupang. Yang pertama, masalah gedung yang layak, gitu. Yang kedua adalah masalah obat-obatan, ketersediaan fasilitas obat-obatan, dan yang berikut itu soal ketersediaan tenaga yang profesional, tenaga yang profesional yang siap bekerja untuk membantu urusan-urusan pelayanan kesehatan di desa. Gitu. 3 poin penting dasar itu. Ya, itu yang harus dipenuhi karena fungsi pustu ini dia membantu urusan-urusan yang lebih besar di puskesmas, gitu kan. Kenapa pustu ini ada? Karena dia tugasnya dia membantu tugas-tugas utama puskesmas yang ada di wilayah-wilayah tertentu, gitu. Karena dia bersentuhan dan berkaitan langsung dengan masyarakat. Jadi ketika masyarakat mengalami masalah-masalah kesehatan yang sifatnya mendesak dan cepat, itu tentu fungsi peran pustu ini sangat penting, gitu. Kita ambil contoh saja, misalnya kalau masyarakat mengalami diare. Nah, kalau diare ini kalau penanganannya lambat, gitu, itu bisa berakibat fatal bagi masyarakat. Karena itu pustu hadir itu sangat membantu. Karena itu tentu yang harus diperhatikan itu adalah satu, sarana dan prasarana pustu yang ada. Kemudian yang kedua itu soal ketersediaan tenaga medis, gitu, yang siap untuk melayani masyarakat setiap saat dan setiap waktu. Dan kemudian juga harus ada ketersediaan obat-obat yang diperlukan, gitu. Karena kadang masyarakat ini sakit, obat-obat tidak ada, gitu. Tidak ada di pustu. Belum lagi kalau tenaganya tidak ada, itu sangat memberikan dampak yang buruk, gitu, terhadap kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Selain itu juga persoalan tenaga ini satu, banyak tenaga itu yang kurang profesional yang ada di pustu, karena ya di lapangan, karena kalau ada beberapa pustu itu yang hanya ditangani oleh mungkin kader, gitu. Sedangkan sebenarnya di sana kita butuh perawat,
Itu. Kemudian belum lagi kalau misalnya dia diperbantukan karena atau sukarela karena apa profesinya dia itu sebagai perawat, dia ditugaskan itu sebagai tenaga sukarela, jadi ya artinya dia bekerja ya sesuai dengan apa kemampuan dia itu untuk melayani. Ada beberapa pustu yang memang betul ditempatkan tenaga kesehatan, tapi mereka bekerja sesuai dengan jam kantor gitu. Jadi habis jam kantor dia pulang. Nah itu sangat berpengaruh jika tenaga kesehatan yang di pustu itu dia berada dari luar wilayah, dari kecamatan lain, atau mungkin dia ada tinggalnya di kota. Nah kalau sudah di luar kantor, ketika masyarakat mengalami hal-hal yang apa urgen, hal yang apa sangat darurat, itu tentu akan sangat berpengaruh gitu. Karena mereka mau lari kemana? Lari yang paling cepat itu pertama harus ke pustu. Karena itu memang tentu ini harus diberikan apa perhatian yang serius sekali soal karena kita bicara kesehatan kan pelayanan dasar kesehatan. Ini kan pelayanan dasar yang memang harus dipenuhi, harus terpenuhi, dan tugas pemerintah harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Mungkin kira-kira seperti itu. Nah, Pak Dewan, puji Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan Pak Dewan untuk ada sebagai wakil rakyat. Sudah melihat kondisi seperti ini, apa yang ingin Pak Dewan perjuangkan? Tentu sebagai wakil rakyat, kita akan menyuarakan ini kepada pemerintah. Kita akan sampaikan ini kepada pemerintah sehingga pemerintah serius untuk mengurus hal-hal yang dianggap ini kecil tapi punya dampak yang cukup besar kepada masyarakat. Kan menyentuh langsung. Dia langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu tugas kita adalah mendorong pemerintah sehingga memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan yang ada. Terlebih kayak di pustu-pustu yang ada. Coba teman-teman dari media coba silahkan mungkin melakukan survei, tapi sesuai dengan hasil temuan kita di lapangan, memang rata-rata pustu itu bermasalah di Kabupaten Kupang. Di Kabupaten Kupang rata-rata itu bermasalah. Itu masalahnya itu tiga poin pentingnya. Gitu. Ya. Nah karena itu kita sebagai wakil rakyat kita akan mendorong pemerintah sehingga ke depan ini harus diurus lebih serius. Dan kita mau bicara Kabupaten Kupang emas, kita bicara Indonesia emas, tapi kalau rakyatnya cemas karena pelayanan dasar mereka tidak terpenuhi, ini kan sama dengan sesuatu yang bombastis, sesuatu yang omong kosong sebenarnya gitu. Gitu. Kita jangan bicara Kabupaten Kupang emas, kita bicara Indonesia emas, jika hal-hal dasar yang ini kan kita belum perhatikan secara serius. Nah ini yang menjadi soal. Belum lagi dampak lain, misalnya akses dan segala macam gitu yang tidak diperhatikan. Ini kan di wilayah saya di Dapil 4 itu kan temuan itu ada beberapa tempat itu misalnya kemarin kita di Soba itu keluarnya itu pustunya ada, tenaganya ada, tapi tidak ada di tempat gitu. Dia bukan dari situ wilayah itu, sehingga kalau misalnya masyarakat sakit butuh sifatnya apa ada cepat, tidak bisa karena tenaganya tidak ada begitu. Belum lagi misalnya di Tobaun itu ada pustu yang memang kalau aksesnya ke sana setengah mati kan jaraknya ke puskesmas karena dia harus melewati kali gitu, kemudian jalannya yang cukup parah. Jadi kalau misalnya sakit, kita misalnya mobilisasi tenaga orang sakit ke puskesmas itu sangat sulit sekali, dan itu tentu sangat membahayakan orang sakit. Nah karena itu kan kita akan mendorong pemerintah sehingga memberikan perhatian yang serius terhadap pelayanan dasar. Kan kalau bicara tentang pelayanan dasar ini kan bukan hanya kesehatan, tapi pendidikan, bicara tentang pekerjaan umum dan penataan ruang, bicara tentang permukiman, perumahan, ketertiban dan masalah-masalah sosial. Nah, itu yang memang harus, dan itu urusan wajib yang harus dikerjakan oleh pemerintah. Gitu. Oke, Pak Dewan, pesan menohok dari Pak Dewan
untuk pemerintah saat ini. Setelah itu juga pesan Pak Dewan untuk masyarakat yang mengalami dampak permasalahan ini. Saya kira begini, kalau untuk masalah-masalah dasar tentang pelayanan dasar kepada masyarakat, yang pertama untuk Pemerintah. masyarakat dulu. Kalau masyarakat, karena masyarakat ini mau mengeluh juga susah, gitu. Nah, karena mau mengeluhnya kemana, gitu. Jadi bersyukur kemarin ini ada beberapa temuan dari teman-teman itu yang kemudian mendorong kita untuk memang ini harus direspon dengan baik. Gitu. Kita ambil contoh Pustu Kelurahan Enisu. Pustu Kelurahan Enisu itu Dari 2015 Pak Dewan. ya rusaknya sudah dari 2015, tapi rusak parah itu sejak Seroja. Ya. Dan 2021 itu setelah Seroja, hal ini sudah disampaikan ke pemerintah lewat Kepala Dinas Kesehatan yang kemarin, tapi tidak ada tindak lanjut. Respon. Jadi kemarin ketika kita sidang pembahasan anggaran induk tahun 2025, saya sudah sampaikan ke Pak Kadis, sebagai Kepala Kadis yang sekarang tolong prioritaskan Pustu ini, karena kasihan kan, tim media Suara Harapan sudah sampai di lokasi, kondisinya memang sangat rusak, ditambah lagi sekarang kan mereka pakai lumbung gereja, gitu. Itu bekas rumah pelayan itu yang dipakai, jadi semua urusan pelayanan kesehatan di situ, termasuk untuk posyandu pun di situ, karena tidak ada tempat gitu, tidak tempat. Jadi ya gereja tampung tahan sementara situ, karena ini kan urusan kemanusiaan. Jadi kita sebenarnya malu, sebagai pemerintah malu terhadap gereja, gitu. Kita juga bersyukur karena gereja juga punya perhatian yang serius. Jadi mereka siap menampung, memberikan tempat untuk urusan-urusan pelayanan, gitu. Urusan pelayanan. Kalau gereja saja mampu, apalagi kita pemerintah. Harusnya kita lebih responsif urusan-urusan begitu. Ini sudah berapa tahun terjadi, gitu, dan kita sudah sampaikan di Kepala Puskesmasnya, kan kemarin di Kepala Dinasnya. Saya minta Kepala Dinas, barang ini harus diurus serius. Tahun ini kalau bisa harus diselesaikan persoalan ini, sehingga jangan lagi muncul masalah-masalah yang lain. Nah di situ, misalnya di Pustu yang di Kelurahan Enisu, itu kan tenaganya tenaga sukarela yang ada di situ, tenaga sukarela, gitu, yang bertugas di situ. Nah terhadap tenaga ini juga kita minta, mungkin ke depan kita perlu dorong ini untuk pemerintah, untuk memberikan perhatian yang serius. Kita jangan bikin program yang terlalu besar-besar, tapi tidak memberikan dampak yang betul-betul memberikan kenyamanan kepada masyarakat, gitu. Apa artinya kita bangun gedung yang mewah dengan menghabiskan anggaran yang begitu besar, tapi urusan-urusan pelayanan dasar seperti ini tidak terpenuhi, gitu. Itu baru salah satu masalah. Ada banyak masalah yang kita temui di lapangan. Misalnya jaminan kesehatan masyarakat ini kan, untuk akses dapat jaminan kesehatan dari pemerintah itu kurang, terbatas. Bahkan ada beberapa kasus, ada orang yang sakit itu karena dia tidak punya akses untuk kesehatan, dia tunggu saja, gitu. Habis anggaran mau di mana? Karena kan, nah ini harusnya pemerintah hadir untuk orang-orang yang memang betul-betul membutuhkan, begitu. Ada beberapa kasus seperti itu. Jadi kalau sakit, mereka pikir ya kita pasrah sudah. Habis mau ke rumah sakit, kita pergi tidak ada uang, mau berobat tidak ada uang. Kita tunggu saja, begitu. Dan itu ada beberapa kasus yang benar-benar kita temui, begitu. Jadi kita, nah kalau misalnya hal-hal ini terjadi, pertanyaannya di mana pemerintah, gitu. Di mana pemerintah? Karena itu tentu sebagai wakil rakyat yang dipilih, diutus, tentu kita akan berkolaborasi. Hal-hal yang kurang ini kepada pemerintah kita akan sampaikan. Kita sampaikan, kita harus benahi. Ya, kita berharaplah di pemerintahan yang baru ini 2025-2030 ini tentu ada terobosan dan ada perhatian yang memang lebih serius terkait dengan urusan pelayanan dasar. Itu harapan kita, karena kalau tidak sama juga, gitu. Yang terjadi ya kita ganti pemimpin setiap periode, tetapi urusan pelayanan dasar ini belum kita selesaikan. Padahal urusan pelayanan dasar ini kan mandatory spending yang harus memang wajib, urusan wajib yang harus dikerjakan, begitu.
Ya, mungkin pesan saya kira-kira seperti itu untuk pemerintah. Tentu kan bicara pemerintah, kita juga bagian dari pemerintah. pemerintahannya. Tapi tugas kita berbeda. Karena itu tugas kita tentu akan mendorong pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi kita. Ya. Begitu. Kalau misalnya kurang anggaran, ya kita coba cari jalan keluar. Ya, kita dorong begitu. Kira-kira anggarannya seperti apa yang harus kita dorong, ya kita pasti tugas kita sebagai lokal kita dorong, karena salah satu fungsi kita di situ. Itu kan kalau kurang kan pemerintah harus cari dong. Ya. Gitu. Betul. Begitu kan, kita bukan fungsi eksekutor. Begitu. Baik, terima kasih Pak Dewan buat waktunya untuk kita duduk ngopi ngopi. Terima kasih. Minum dulu Pak. Baik, silakan minum. Ngopi, kita duduk bedah satu persoalan yang ada di Kabupaten Kupang. Karena itu pemirsa, kita telah bersama-sama menyimak, mendengar dari sudut pandang Bapak DPRD Kabupaten Kupang, Bapak Ari Burain, dan ini akan terus diperjuangkan untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik tentunya. Tadi Pak Dewan bilang, kita bagaimana mau menuju generasi emas kalau saat ini kita cemas-cemas saja. Benar. Masyarakatnya masih cemas. Masyarakat ya. masih Kita harus dengan kecemasan masyarakat. Begitu kan, kehadiran negara itu untuk memastikan rakyatnya itu tidak cemas. Tapi kalau rakyatnya masih cemas, ya tidak akan mencapai kehadiran negara ini kan dianggap ya tidak ada dan tidak ada. Ini negara sama saja, masyarakatnya tetap seperti itu saja. Gitu. Baik, terima kasih Pak Dewan, dan buat warga terus mendoakan Bapak agar tetap sehat, semangat dalam memperjuangkan pergumulan-pergumulan dari masyarakat yang ada di Kabupaten Kupang. Demikian ngopi saya bersama dengan Pak Dewan. Terima kasih, Tuhan memberkati Pak Dewan. Salam sukses selalu.